Jangan membangun spirit, antep ya. Antep kalau memang dia kaum selonjoran gitu ya. Ya udah mau nggak menerima orang yang seperti itu? Tidak, tinggalkan. Ya, atau sebaliknya misalkan si ini mah nuntut terus. Ya kalau mampu dan berimbang kan gitu. Kita menyukai seseorang dengan royalnya gitu. Apa-apa ada. Tapi dia dingin gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Yang paling penting dia royal gitu. Penting kan. ininya. Ya gitu kan. Nanti apalagi gitu. Oh dia mah bermobil. Tapi tidak ada perhatian gitu. Nggak apa-apa lah bermobil gitu. Nah nanti begitu kedapatan benda-benda itu hilang, maka hilang pula rasa cintanya. Konsekuensinya seperti itu. Ada juga temen aku nih, kayak misalkan kemarin nih curhat, kan si cowok itu kayak semacam apa ya, kayak lost contact gitu, terus tiba-tiba terus tiba-tiba ngedenger si cowoknya tuh nggak selingkuh sih, cuman main sama cewek gitu kan. Terus kayak udahlah, pokoknya kalau menurut aku mah udah out aja gitu. Tapi dia tuh enggak, dia tuh sayang sama aku karena aku tahu gini-gini, dia tuh udah nggak cinta sama aku emang, tapi dia tuh sayang. Orang sampai bingung, apa bedanya cinta sama sayang gitu. Maksudnya gini, kanyaan badannya sama sayang mah kanyaan, non bedana sih gitu. Kalau misalkan emang sayang mah ngapain dianya begitu gitu, pasti akan menjaga kan. Ya, sayang itu terlahir karena adanya tanggung jawab. Bener kan? Jadi bukan hanya kasih sayang itu bukan karena ada balutan cinta, bukan. Kasih sayang itu saya misalkan ada orang anak di jalan gitu ya, misalkan atau ke panti asuhan atau apa gitu. Dengan kita infak atau apa itu kasih sayang, tidak harus ada tuntutan apa-apa. Kalau cinta itu murni. Cinta itu tidak matematika, tidak ada berdasarkan hitung-hitungan, maka akan terjadi misalkan orang yang sesederhana saya dicintai oleh perempuan-perempuan yang high class gitu misalkan. Betul. Karena memang tidak. Kenapa? Kenapa dia ketawa? Kenapa? Kenapa yang di pinggir saya ketawa? Kenapa? Emang seperti itu faktanya. Untuk menerima. Iya kan keberatan. Kan keberatan. Kenapa Anda sulit untuk menerima? Nggak berat aja. Itu gitu. Rasain gua. Iya. Itu kan fakta. Ya betul. Ya. Fakta itu maafkan lah. Maafkan lah. Memang seperti itu. Jadi artinya jadilah kita menjadi seseorang yang sebenarnya. Jangan terus tiba-tiba apa tadi saya ngomongnya? Apa dia ngomongnya? Apa? Intinya kasih sayang dan cinta itu berbeda. Jelas berbeda. Kalau cinta itu kan jelas, kata saya juga ada batasnya gitu. Ya, betul. Cinta itu ada batas. Yang membuat pasangan langgeng itu adalah terbangunnya tanggung jawab dan kewajibannya yang melahirkan kasih sayang. Ada kadang gini, kayak sekarang nih misalnya gue punya pacar nih kayak gitu. Karena itu udah gue terima nih lu teh dari ujung kaki sampai ujung rambut, ditanya kalau misalnya kenapa lu begini sama gue, kan perempuan pasti jadi nih ada yang sebelahnya lagi misalnya ada yang sebelahnya ya udah selagi nggak ketahuan mah hajar gitu kan. Karena kan perselingkuhan itu bukan persoalan hanya sampai pada tingkatan kontak fisik. Perselingkuhan adalah ketika kamu mempercayakan curhatan kamu pada seseorang itu sudah berselingkuh. Artinya tidak bermanfaat laki-laki di samping kamu. Apa yang dibutuhkan seseorang? Sebutlah misalkan kamu. Aku fasilitasi. Sementara kamu nyaman ngobrol sama seseorang. Iya ya. Nggak fungsi juga. Nggak fungsi juga. Buat apa gitu? Iya benar. Buat apa? Artinya gini. Apakah saya memang sudah tidak dapat menjadi seorang komedian yang baik di hadapan kamu gitu kan? Atau saya adalah bukan seorang storytelling yang terbaik dalam hidup kamu? Atau apakah saya bukan pendengar yang baik dari cerita-cerita kamu yang tidak baik gitu, tidak bagus gitu ya misalkan. Misal. Kan juga boleh. Nah, artinya menjadi seseorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan. Ketika berpasangan, maka jadilah dia apa yang dia butuhkan. Jadilah dia menjadi seperti apa yang dia butuhkan. Misalkan dia memerlukan kita menjadi seorang komedian gitu, kita bisa mencari kelucuan-kelucuan yang bisa menghibur. Atau dia sedang sakit, maka saya akan menjadi dokter yang baik buat kamu gitu. Atau kamu misalkan punya persoalan-persoalan yang harus dituntaskan oleh seorang figur laki-laki yang jantan gitu ya. Jantan, maco. Maka saya ada di sampingnya. Itu baru laki-laki yang sebenarnya. Kalau terus tiba-tiba
urusan kecil misalkan. Tiba-tiba, cemen, embung gitu, nggak mau gitu, berisiko dan seterusnya. Ya sudah, dia tidak akan jadi siapa-siapa dalam hidup dia. Kalaupun dipaksakan, maka ia akan berselingkuh, paling tidak mencari sosok yang bisa mendengarkan curhatannya minimal. Iya benar, karena aku pernah ngalamin kayak gitu, kayak misalkan ini cowok tuh kenapa yang gue begini teh lama banget balesnya. Terus kayak kalau misalkan aku cerita tuh, anjir, cerita gue tuh nggak penting, ya nggak apa-apa sih nggak penting buat kamu, tapi seenggaknya tuh ada respon gitu ya. Enggak, iya nih cowok tuh kenapa ya, yang akhirnya ayo udah deh biarin aja, mungkin dia sifatnya kayak gitu. Yang akhirnya tuh kan ya yang namanya cewek lah John gitu ya, butuh, maksudnya kayak butuh teman cerita, bener nggak sih? Iya, butuh teman cerita. Makanya pertajam dulu kebutuhan kita apa, misalkan curhat mah terpenting gitu. Artinya curhat tuh bisa dilakukan sama orang tua atau sama sahabat dekat. Yang bahaya ketika curhatan itu ditujukan, disampaikan, curhatan itu disampaikan pada seseorang yang memang sedang ngeceng kamu. Iya benar, dan kenyataannya tuh emang benar itu. Artis favorit kamu siapa misalkan? Jeffrey Nicole kan? Coba kamu sandingkan foto Jeffrey Nicole dengan pacar kamu yang sekarang. Aduh, nah kalau disandingkan. Iya, artinya ada mirip-mirip nggak gitu? Tapi emang bener ya, kayak aku kan dulu pernah punya pacar ya. Iya. Dulu mau punya pacar. Terus kayak pacar aku sekarang juga mukanya mirip ya. Ya, itu selera yang sebenarnya. Iya, mukanya tuh mirip. Jadi kayak kalau dari pinggirnya, ini mirip banget. Ini tuh emang gue yang obsesi, aku belum move on apa gimana ya? Tapi emang mirip. Bukan, itu mah selera. Itu selera. Artinya ketika kamu dibawa ke bersafarinya, safari asmara, maka kamu akan memilih monoton. Gitu ya, gitu. Kalau saya variatif. Coba kamu jajarin mantan-mantan kamu, atau mungkin kamu mengansa etiknya. Enggak, iya sih saeutik bener saeutik. Lah enggak. Kan kalau misalkan saya tuh banyak, berarti setidaknya pacar terakhir saya akan bangga bahwa yang berdampingan dengan dia adalah lelaki sejati. Ya kalau cowok mah gitu, kalau cewek banyak mantan pacarnya jelek anjir. Ya, enggak juga sih. Iya sih. Nya sih kata. Nah, kalau cewek tuh kalau banyak mantan pacar tuh menurut aku tuh kayak kayaknya itu gitu. Eksploratif banget. Iya, ya. gitu. Atau miskin sebetulnya. Kok miskin? Ya miskin karena dia berupaya untuk mencari kan. Kalau saya kan enggak. Setia saya. Dari sekian banyak perempuan itu banyak ditinggalkan. Oh, ditinggal. Setia. Sabar ya, Om. Ya. Karena kan gini, kalau saya berpikir bahwa saya berharap patah hati. Ada ya orang yang berharap patah hati, kalau gue mau gak, anjir. Gini loh, kalau dalam dunia asmara itu gini. Kan kalau dunia makanan itu dessert ya. Makanan utama, appetizer. Nah, runtutan dalam asmara itu terbalik. Dessert, appetizer, makanan utama. Dessert adalah ketika kita berupaya mendekatinya. Dessert, appetizer adalah kita sudah diterima. Tantangannya ini di makanan utama adalah pada saat dia patah hati. Tinggal bagaimana mengelola patah hati itu. Jadi berterima kasihlah pada Patah hati. orang-orang yang mematah-hatikan saya karena kalian membuat saya berhasil. Ya bener gak sih Om, kayak misalnya kita tuh udah ngalamin patah hati tuh sejatuh-jatuhnya anjir, sampai kasarnya di titik terendah banget. Terus di saat kita membuka lagi gitu, terus kita disakitin lagi, itu yang biasa gitu. Ya biasa. Kayak, ya udah lu begitu juga masa bodoh gue mah. Jadi gitu. kan sebuah kebodohan ketika orang mematah-hatikan saya, itu tuh bentuk kebodohan. Kenapa orang yang berpotensi ini harus dipatah-hatikan? Iya. Kan konyol. Sekarang kebayang nggak? Dia sedang berdampingan dengan seseorang yang belum tentu semaju saya. Iya bener. Ya kan? Sian banget ya lo. Iya kan? Buat mantan gue, sian ya lo. Iya. Gitu. Dari mulai tahu pacaran sampai terakhir kebayang hidup dia tuh adalah orang yang paling monoton. Iya benar, orang pernah gitu, setia, jebretnya diselingkuhin. Kan beda tipis. Setia dengan monoton itu beda tipis. Monoton banget. Setia dengan monoton dan tidak berselera itu beda tipis. Bener. Tidak berselera. Iya, tidak punya selera yang baik. Kalau saya kan punya selera yang baik. Yang ini oke, baik hati dan tidak sombong dan seterusnya. Lalu tiba-tiba dia dibutakan oleh sesuatu hal yang dangkal gitu misalkan. Berpindah hati misalkan. Ya tidak apa-apa. Artinya dia adalah orang yang paling baik buat saya.
karena telah memberikan waktu pada saya untuk mencari yang lebih baik dibanding dia yang tidak baik. Dia apa sih dia bagusnya dia apa? Apa? Tidak ada baik-baiknya. Kan? Satu, dia tidak bisa mempertahankan kesetiaan yang saya jaga. Benar. Berarti kan konyol. Ya. Apa yang harus dipertahankan? Betul. Ketika dia pergi, kita harus berterima kasih karena tidak harus berupaya mencari alasan meninggalkannya. Meninggalkan orang-orang begitu. Iya. Iyalah, benar. Setuju. Setuju. Oke. Biar nggak selek. Kue lah tuh. Kue dulu dong. Itu stres. Panik, nanti banyak yang ini. Iya. Apa Kalian dulu ya? kalau ada Coklat yang ya? mau dibahas Biar nih romantis. tentang masalah cinta atau mau curhat, komen aja nih nanti di bawah. Nanti aku akan membahas tentang kisah asmara kalian dengan pakarnya. Oke, thank you for watching. Makasih Om Bob. Oke. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu episode Mega Lapar Asmara di episode selanjutnya. Dadah.